Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah. Hari ini kembali saya harus bertemu dengan ibu-ibu. Sesungguhnya interaksi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya Rasulullah itu mempunyai hak yang harus kita memenuhinya. Seperti pula Allah punya hak. Ya. Allah itu punya hak cuma dua, diibadahi dan tidak dipersekutukan. Ya. Kita beribadah kepada Allah dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh berbuat syirik, ya. Beribadah dengan keikhlasan, kemurnian ibadah dan kemudian tidak mempersekutukan Allah. Dalam hal haknya Allah ini, ya. Apakah ada orang yang ibadah tapi sekaligus dia berbuat mempersekutukan Allah? Banyak ya. Satu sisi dia cinta kepada Allah, tapi di sisi lain dia cinta juga kepada selain Allah, seperti cintanya kepada Allah. Seperti cintanya kepada Allah itu maksudnya terhadap hal-hal yang sebenarnya hal tersebut hanya bisa diperbuat oleh Allah, yang lain nggak bisa. Misalkan contoh, kalau kita ditanya siapa yang memberi rezeki kamu, maka Allah. Maka harusnya kalau kita memenuhi haknya Allah, cukup kita mintanya kepada Allah. Nah, saudaraku seiman, itu berkaitan dengan haknya Allah, diibadahi dan tidak dipersekutukan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mengimaninya juga punya hak. Tidak cukup kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kemudian di satu sisi kita tidak memenuhi haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita mengetahui apa itu haknya Rasulullah yang harus kita memenuhinya. Kalau kita tidak memenuhinya, ya kurang iman kita, atau bahkan bisa membatalkan iman kita. Ya. Kalau taat kepada Rasulullah berarti sungguh kita telah taat kepada Allah. Berarti kalau kita menyelisih Rasulullah, berarti kita menyelisih Allah. Kalau kita durhaka kepada Rasulullah, berarti kita durhaka kepada Allah. Waman asoni faqad asallah. Dan siapa saja yang mendurhakaiku, atau dia bermaksiat kepadaku, atau dia menselisihiku, aku tidak mengajarkan begitu, tetap diamalkan juga, ya berarti dia durhaka kepada Allah. Berarti dia menyelisih Allah, ya. Berarti dia membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, coba dilihat surat An-Nisa ayat 80 tadi. Di sana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kenapa sih Bu? Kenapa ukuran Rasulullah tadi? Karena apapun yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan dari pribadinya. Ya. Tetapi semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu hakikatnya dari Allah. Dalilnya apa kira-kira? Surat An-Najm
ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa itu artinya? Coba dibacakan artinya. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Apapun yang disampaikan oleh Rasul, kalau tadi di awal kita sudah mengenal nama Al-Quran An-Nur gitu ya. Nur yang diturunkan oleh Allah, yaitu apa yang dimaksudkan nur yang diturunkan oleh Allah, bukan cahaya, maksudnya bukan cahayanya Nabi, bukan begitu ya. Tapi yang dimaksud An-Nur apa tadi? Al-Quran. Nah, saudaraku seiman, apapun yang diucapkan Nabi Al-Quran, dan Nabi diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Apa kata Rasulullah? Tidaklah mengikuti hawa nafsunya. Enggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Ya, sungguh dia yang diajarkan oleh Nabi itu Al-Quran, Al-Hadis. Tentu hadis perlu disaring ya. Kecuali itu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi apapun yang diajarkan oleh Nabi itu hakikatnya dari Allah. Pantas kalau kita mentaati Allah harus melalui Rasulullah. Ya. Bisa dipahami, Bu? Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Ini sudah pernah kita bahas nih hadis ini ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Siapa yang masih ingat? Awal hadis ini Rasulullah bicara tentang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata. Ketika kita bahas apa ini yang dirindukan surga, hadis ini juga kita bahas ya. Setiap umatku akan masuk surga ya. Tetapi ternyata orang-orang yang mengaku umatnya Muhammad itu ada yang enggak seneng masuk surga. Tidak diungkapkan, tapi dari perbuatannya menampakkan bahwa orang itu nggak ingin masuk surga. Dari amalnya menunjukkan bahwa orang itu tidak ingin masuk surga. Waktu itu saya jelaskan antara keinginannya, karena kita kan bahasnya gini, semua manusia pengen masuk surga, ya kan? Tapi kalau dilihat dari perbuatan-perbuatan manusia, ternyata nggak cocok antara keinginannya dengan perbuatan. Inginnya masuk surga, ternyata perbuatannya masuk neraka. Inginnya masuk surga, ternyata amalnya menunjukkan bahwa dia berjalan menuju neraka. Ya. Dari hadis ini kita bisa mengetahui, ketika Rasulullah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku akan masuk surga. Ternyata Rasulullah menyatakan illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Enggannya itu bukan dalam wujud omongan aku malas masuk surga. Ada nggak orang yang aku malas masuk surga? Tapi sekarang ada, Bu. Sekarang ada aliran khusus itu. Apa? Menolak masuk surga. Coba. Jadi pakai kaos lagi. Iya, Bu. Betul. Ada di kelompok ini. Enggak masuk. Kok ada ya mendakwakan begitu? Mengakunya Islam. Mengakunya Muslim. Sampai ada kaosnya juga ada. Pakai kaos aku tidak apa itu. Aku menolak masuk surga gitulah bahasanya gitu. Masya Allah. Udahlah tinggalkan mereka, biarin masuk neraka, bener lah mudah-mudahan. Nah saudara, dia nggak mau masuk surga, mau kemana? Wong di akhirat tempatnya cuma 2. Kalau di dunia mah ada wisma asri, ada 2 gitu, ada kebalen, bisa milih. Kalau di akhirat nggak mau surga ya berarti neraka, ya sudah biar aja masuk neraka. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Nah, inilah yang membuat keterkejutan sahabat. Kan semua orang itu pengen masuk surga. Kok ada yang males?
Makanya dipertanyakan oleh sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka kemudian dijelaskan oleh Rasul, man atau ani. Ingat, hak yang kedua Rasulullah harus kita taati, ya. Man atau ani, siapapun yang mentaatiku, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ingat, berarti yang diberikan jaminan oleh Rasulullah yadkhulunal jannah, mereka masuk surga itu siapa? Umat Islam yang perbuatannya, yang amalnya taat kepada Rasulullah. Tapi kalau kemudian menjadi umat Islam, perbuatannya, amalnya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, boro-boro masuk surga, deketin telaganya Rasulullah aja nggak bisa. Deketin telaganya Rasulullah aja nggak bisa. Nah, ibu rahmatullah, ya. Maka kemudian disambung oleh Rasulullah, waman asoni. Ya, kalimat asoni tadi sudah sering kita sebut juga, ya. Waman asoni faqad aba. Siapapun yang menyelisihiku, siapapun yang mendurhakaiku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang enggan masuk surga. Nah, ibu rahmatullah, kan tadi hadis yang sebelumnya, man atau ani faqad atau Allah, siapapun yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah. Waman asoni, kalimatnya ada asoni juga. Waman asoni, siapapun yang menyelisihiku, mendurhakaiku, faqad asallah, maka berarti dia, maka sungguh dia telah menyelisih Allah, mendurhakai Allah. Nah, kalau Allah didurhakai karena dia mendurhakai Rasulullah, ya tidak mungkinlah dia masuk surga. Ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ibu wazakumullah, kita masuk hak Rasulullah yang ketiga, ya. Di sini ada kalimat oleh pengarang dan diterjemahkan, hak Rasulullah yang ketiga itu adalah diikuti dan dijadikan sebagai suri tauladan, ya. Idolanya, menjadi idolanya, ya. Menjadi tauladan kehidupannya. Dalam segala perkara, ya, dalam segala perkara. Kok ada kalimat dalam segala perkara, Bu? Iya, karena kehidupan ini banyak banget, termasuk dalam masalah akhlak. Akhlak nggak boleh kemudian, menurut orang Indonesia begini, ya nggak boleh. Harusnya menurut Islam begini. Kalau menurut Islam berarti menurut yang diajarkan Nabi, gitu, ya. Sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal tersebut, di antaranya adalah surat Al-Imran ayat ke-31. Ya. Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, termasuk juga kita mengaku cinta kepada Allah. Ada di antara yang hadir ini tidak cinta kepada Allah? Angkat tangan. Atau nggak usah angkat tangan, langsung keluar aja dari ruangan ini. Kejem banget. Lah kalau nggak mengaku nggak cinta kepada Allah, ngapain ngaji? Gitu loh. Ngaji lah yang ngapain ditanya gitu ya. Udah jelas hadir di sini. Bahkan setiap orang mengaku cinta kepada Allah. Pernah kita singgung juga ini hal ini, ya. Orang musyrik sekalipun juga mengaku cinta kepada Allah. Buktinya apa, Bu? Ayo, mudah-mudahan masih ingat nih.
Buktinya apa? Bahwa orang-orang musyrik itu juga mengaku cinta kepada Allah. Mereka pengen dekat sama Allah. Cuma caranya yang dimurkai oleh Allah. Caranya yang salah. Gitu loh ya. Caranya salah, tapi ada orang Islam yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Apa itu? Kalau Rasulullah ditawari, sesekali kamu megang berhala kami, nanti sekali-kali kami juga ikut ibadahmu. Gitu ya. Nabi pernah ditawarin seperti itu, Bu, oleh orang-orang kafir Quraisy. Supaya nanti kita rukun-rukun saja. Toleransilah, bahasa kita kerennya gitu loh. Toleransilah. Apa yang ditawarkan oleh musyrikin Quraisy? Sembahyang sesuai dengan ajaranku. Cuma nyentuh berhala saja. Nyentuh ya. Cuma nyentuh berhala. Disentuh gini aja. Yang ditawarkan lagi supaya kita nanti bisa damai. Nggak usah bertengkar lah. Kita rukun-rukun saja. Nyaris Rasulullah akan mengikuti. Itu kan manusiawi banget ya. Rasulullah juga manusia juga kan. Oh iya ya. Kan jadi nggak bermusuhan, kan jadi rukun gitu ya. Kan tawarannya supaya kita rukun. Begitu terlintas pada hati Rasulullah seperti itu, langsung ditegur oleh Allah. Hampir-hampir kamu condong kepada mereka. Lah sekarang ada orang Islam, bukan sekedar condong, berhala dipegang, kemudian dia jalan penuh dengan kekhusyuannya. Sebelum ditaruh di altar, dia begini-giniin dulu. Begitu ditaruh di altar, dia begini-begini juga. Ketutupan enggak? Gini-gini juga. Nah, ibarat Allah, ini nyentuh atau apa ini? Lebih dari nyentuh, ini sembahyangan ini namanya. Halo? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Terserah mau dia membantah atau enggak, ya silakan. Kenyataannya begitu dia. Rasulullah diiming-imingin untuk nyentuh, baru terlintas di benaknya. Rasulullah baru terlintas, enggak ngejalanin, oh iya. Jadi rukun, cuma gitu aja. Langsung ditegur oleh Allah, enggak boleh. Kamu hampir condong kepada mereka, ya. Ini malah melakukan. Tidak sekedar menyentuh, malah ikut-ikut sembahyangan. Ya, bagaimana? Nah, saudaraku seiman, maka bagaimana cara kita kalau kita mengaku cinta kepada Allah? Kuncinya fattabi'uni. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Inilah hak Rasulullah yang ketiga, mengikuti Rasulullah. Ya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Sebenarnya ini juga kaitannya dengan mentaati Rasulullah juga, ya. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, bahasa manusia ini, maka cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Halo? Tadi bab cinta kepada siapa, Bu? Cinta kepada Allah. Kita semuanya mencintai Allah, kita pengen dapat balasan dari Allah. Allah mencintai kita. Caranya bagaimana? Fattabi'uni, kata Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Maka kemudian Allah membalas, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita mencintai Allah, kemudian kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Ya. Jangan kita terkecoh dengan keadaan. Ya. Kalau saya membahas tentang apa Mbak Dar, sifat kematian. Sifat kematian itu tidak identik dengan proses kematian. Sama juga demikian ini. Allah tuh kalau mencintai seseorang, ya, itu tidak bisa diidentikan dengan keadaan utamanya pada proses kematian. Kalau saya tanya, kira-kira Allah cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq nggak?
Jangan Abu Bakar dulu. Abu Bakar wafatnya normal, bahasa kita normal. Apakah Allah mencintai Umar bin Khattab? Tapi proses kematian Umar bin Khattab gimana? Lagi sholat ditusuk dari belakang. Dan kemudian yang nusuk Umar bin Khattab sekarang dipuja-puja oleh orang Syiah, dianggap sebagai pahlawan. Coba. Orang Syiah itu rusak memang, ya. Ini direkam nih ya, biar nggak apa. Orang Syiah itu rusak. Rusak orang Syiah, ya. Nah, saudaraku seiman ya, bagaimana dengan Utsman bin Affan? Apakah Allah mencintai Utsman bin Affan? Tapi ibu kalau membaca sirah Utsman bin Affan, ibu tidak akan tahan. Air mata ibu pasti akan mengalir. Bagaimana seorang khalifah, rumahnya dikepung 6.000 orang. Semuanya ngaku muslim juga yang mengepung rumah Utsman bin Affan. Dan kemudian Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Dihabisi. Coba. Ali bin Abi Thalib juga. Hamzah radhiyallahu anhu. Apakah Allah cinta kepada Hamzah radhiyallahu anhu? Cinta pasti. Tapi bagaimana akhir kehidupan Hamzah radhiyallahu anhu? Dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, disayat-sayat mukanya oleh musuhnya. Jadi cintanya Allah itu tidak identik dengan proses kematian. Walaupun proses kematiannya membuat air mata kita mengalir, tapi Allah tetap mencintai mereka. Kita harus mencintai mereka juga. Ya. Kita harus mencintai mereka juga, ya. Maka ikutilah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Tapi tolong jangan salah paham. Jangan kemudian, walah, saya sudah cinta kepada Allah, sudah mengikuti Rasulullah, hidupku ya gini-gini aja. Nah, ini salah. Jangankan cuma hidup, mati seperti tadi ada malah menunjukkan itu cintanya Allah juga. Ya. Baru kita hidup sengsara belum tentu kita itu dimurkai oleh Allah. Bisa jadi itu malah menjadi kecintaan Allah kepada kita. Jangan-jangan kalau kita dibuat senang malah kita jauh dari Allah, jangan-jangan itulah ya. Tidak hanya Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan inilah yang kita juga inginkan. Dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memenuhi hak Rasulullah yang ketiga yaitu mengikuti Rasulullah, kita akan mendapatkan kalimat ini, yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Juga demikian, Rasulullah harus kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagai idola kita. Ya. Karena Rasulullah SAW telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pribadinya adalah suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat apa ini? Al-Ahzab ayat 21, ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik buat kami. Semuanya Ibu, walaupun kita dalam rangka mengikuti, meneladani Rasulullah, mentaati Rasulullah itu tentu ibarat kita apa ya, masih jauh lah kalau bicara kualitas ya. Kita harus mengakui itu. Saya contohkan Bu, dalam bab akhlak saja juga. Dalam bab akhlak aja. Bisa nggak Ibu kira-kira memenuhi satu kaidah akhlak yaitu bermanis muka walaupun hati Ibu hancur? Bahasa saya ini, walaupun hati Ibu hancur tapi Ibu senyum aja. Maunya kira-kira balas atau senyum aja. Senyum itu akan pintu maaf dan sebagainya loh ya. Nekat banget balas dulu. Ya nggak apa-apa, sama Allah juga diizinkan. Tapi kalau balas harus setimpal saja. Nggak boleh melampaui batas. Tapi Rasul nggak begitu, berangkat.
Rasulullah dapat kiriman buah, coba akhlaknya Rasulullah. Maka kemudian dimakanlah oleh Rasulullah. Orangnya yang ngirim buah masih ada di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat. Buah itu dimakan oleh Rasulullah dengan muka yang ceria banget, muka yang seneng banget, menampakkan buah itu enak banget. Sampai yang mengirim, berterima kasih ya Rasulullah, terima kasih engkau telah berkenan dengan pemberianku. Dimakan sampai habis, dimakan oleh Rasulullah. Nggak ada sahabat yang diberi. Begitu, kira-kira perasaan yang memberi gimana? Orangnya masih ada. Seneng banget Bu. Begitu yang memberi itu pergi, sahabat nanya, ya Rasulullah kok tumben nggak dibagi? Dan kemudian Rasul menjelaskan, iya aku memang sengaja tidak membagi kepada kalian. Aku takut kalian mencela buah tadi. Ketahuilah buah tadi sangat kecut, sangat gak enak. Tapi kita bukan membicarakan tidak enaknya buah. Bagaimana Rasul menjaga akhlaknya. Menjaga perasaan orang yang ngirim masih ada di depan beliau. Nah kalau jenengan ketamuan temen akrab gitu loh, bawa jeruk, nggak usah tentang omongan lah. Begitu ibu ngerasain, kira-kira komentar temen ibu apa? Katakanlah jeruk itu memang asem banget. Tahu-tahu temen ibu langsung ngomong, asem ya gitu. Padahal ibu belum ngomong apa-apa. Karena tampak banget ibu nggak bisa bermanis muka. Padahal itu akal gitu Rasulullah. Angel memang 100% ngikutin Rasulullah ya angel. Ya Masya Allah. Bagaimana nggak susah untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah dengan cara mengikuti Rasulullah dalam segala hal, termasuk akhlak tadi. Makanya sampai diingatkan oleh suatu peristiwa, ada wanita yang malamnya sholat, yang siangnya puasa, sodakohnya banyak, ternyata akhlaknya buruk dalam bentuk lisannya sering menyakiti tetangganya. Sekarang kadang lisan itu tidak digunakan tapi dalam bentuk tulisan. Betul Bu nih. Ya, coba ibu rasakan kalau di grup. Saya merasakan ibu, ya. Tangannya nggak bicara, lisannya nggak bicara, tapi tangannya kerja, sama saja juga nyakiti hati orang. Nah, saudaraku seiman ya, berhati-hatilah ya. Makanya Rasulullah ingat tuh yang kita bahas, yang dirindukan surga itu yang kedua siapa Bu? Kaful ada, jaga lisan ya, menjaga lisan. Maka ibu rahmatullah, sebagai mengikuti Rasulullah itu juga diungkapkan di dalam satu hadis, ini diambil singkatnya saja ya. Biasanya ini seringkali dibawakan di majelis nikah biasanya. An-nikahu sunnati gitu ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni ya. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang raghiba membenci ya. Bukan nggak mau nikah, tapi membenci syariatnya maksudnya, ya. Dia nggak mau nikah karena dia benci dengan syariatnya, asbabnya benci ya. Kalau nggak nikah tapi sebenarnya dia nggak membenci syariat juga nggak apa-apa. Ya. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Gak dianggap oleh Rasulullah, ya. Padahal sunnah Nabi itu apa? Cuma bab nikah? Enggak. Anas bin Malik yang kita pelajari itu, Anas bin Malik sampai menyatakan bahwa Rasul menasihati dirinya, kalau kamu dari pagi hari sampai sore hari bisa menjaga hatimu, menghilangkan dari hatimu sikap khianat kepada orang lain, maka lakukan. Wadzalika min sunnati, yang demikian itu membersihkan hati dari sifat khianat, itu adalah bagian dari sunnahku, kata Nabi.
Waman ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kan kita belajar waktu itu bersama Nabi di surga. Kana ma'i fil jannah. Bagian yang kedua, kita harus mencintai Nabi supaya kita bersama Nabi di surga. Kemudian saudaraku yang hak yang keempat, Rasulullah harus kita cintai melebihi dari segalanya. Ya. Ini juga bukan sesuatu yang mudah, melebihi dari segalanya. Ya. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Surat At-Taubah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kembali Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada semua, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu atau pasanganmu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, atau tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai. Lihat ya kalimatnya. Kalau itu semuanya lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, daripada cintamu kepada Rasul, dan juga cintamu dalam perjuangan di jalan Allah, maka apa yang diputuskan oleh Allah? Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Tergolong fasik kalau kita lebih mendahulukan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Contohnya begini, ketika seorang wanita dia memulai kesadarannya untuk menutup aurat, ya, tadi kan juga termasuk cinta kepada pasangan kan, yang ditimbang oleh Allah. Kemudian ternyata suaminya belum dapat hidayah. Kemudian dia mencela istrinya, kamu itu nggak pantas, wes kamu itu pakai kerudungan lagi, lepas. Ingat ya, nutup aurat perintah siapa? Yang nyuruh lepas tadi siapa? Suami manusia kan? Maksud suami bukan manusia juga. Kemudian ibu lebih nurut kepada suami. Itu namanya ibu lebih cinta kepada suami daripada cinta kepada Allah. Tergolong fasik. Itu juga dosa juga. Mestinya kita berusaha. Ibu berusaha untuk meyakinkan kepada suami bahwa ini perintah Allah dan sebagainya. Ibu juga harus bajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang ibu harus berdebat, debatlah dengan cara yang lebih baik. Jangan kemudian malah membuka pintu pertengkaran, jangan, ya. Tapi jelaskan dengan baik. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah harus melebihi dari segalanya. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yang dimaksudnya di sini adalah tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, ya,
sampai aku lebih dia cintai daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, ataupun kepada seluruh manusia. Jadi jangan dianggap enteng. Menyatakan cinta kepada Rasulullah itu bukan sesuatu yang gampang. Karena tuntutannya harus lebih daripada mencintai yang lainnya. Sebuah kisah Umar bin Khattab pernah juga menyatakan kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu lebih dari segalanya kecuali terhadap diriku. Jadi Umar bin Khattab saat itu sudah bisa mencintai Rasulullah lebih daripada segalanya. Cuma masih bisa dikalahkan dengan cinta Umar bin Khattab terhadap dirinya sendiri. Bahasanya gini, aku lebih mencintai diriku sendiri daripada mencintaimu. Itu kan wajar kan Bu ya? Ibu pasti lebih cinta kepada diri ibu kan? Iya. Lebih dulu kan cinta ibu kepada diri ibu sendiri ya. Itu pun sudah ditegur oleh Rasulullah ya. Tidak wahai Umar, demi jiwaku yang ada di tangannya, sehingga engkau lebih mencintaiku daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Maka serta-merta Umar bin Khattab langsung berubah. Kalau begitu mulai saat ini aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Makanya pengorbanan Umar bin Khattab juga luar biasa. Dan para sahabat menunjukkan cintanya memang luar biasa kepada Nabi. Nah, saudaraku seiman yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sampai pada hak Nabi yang keempat saja ya. Hampir jam 11 ya. Mudah-mudahan di sisa kehidupan kita yang selalu kita mengingatkan tentu berguna untuk pribadi saya, mau sepakat ataupun tidak, waktu sisa kita itu lebih pendek daripada waktu yang sudah kita jalani. Itu pasti itu ya. Tidak mungkin kayaknya kalau kita hidup 60 tahun lagi kayaknya ya enggak mungkin ya, insyaallah. Itu nasihat ulama. Waktu yang tersisa itu pasti lebih sedikit lebih pendek daripada waktu yang telah dijalani. Meski begitu, ibu-ibu azakumullah, ya meski begitu bukan berarti kemudian tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak. Tetap kita harus semangat untuk mendekat kepada Allah dengan amal-amal soleh, dan Allah sudah berjanji kepada orang beriman yang beramal soleh, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun alim. Dan orang-orang yang beriman yang beramal solih, kepada mereka akan diberikan ampunan dan pahala yang agung ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada kita, kepada keluarga kita untuk senantiasa terus beramal solih, dan mudah-mudahan Allah menutup kehidupan kita, menutup kehidupan keluarga kita dalam keadaan husnul khotimah. Baik ibu rahimakumullah, kita cukupkan akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan kifaratul majelis. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.